Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, innalhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Baik, saudara-saudaraku yang Rijal cintai Allah, kali ini Rijal pengen berbagi tutorial bagaimana kita membuat mind map dan soal game TTS atau teka-teki silang ya. Nah, kita bisa manfaatkan beberapa software gratis ya, free software yang bisa kita download dari internet. Dan nanti Rijal share juga via WA softwarenya ya. Yang pertama yaitu Mind Map ya. Mind Map kita akan manfaatkan aplikasi Open Sun Core ya. Dan ternyata aplikasi Open Sun Core juga kita bisa combine tatkala kita tetap maya ya via Google Meet ya. Jadi semisal dengan aplikasi Jamboard atau kemudian whiteboard di Google Meet. Nah, kita akan jelaskan materi kepada peserta didik layaknya seorang guru ketika menulis keterangan penjelasan di papan tulis ya. Itu Open Sun Core. Juga ada konsep Mind Map Pro ya, itu untuk membuat mind map. Dan nanti kita akan belajar bagaimana membuat TTS dengan hot potatoes, insya Allah. Bismillah. Kita akan buka terlebih dahulu aplikasi Open Sun Core-nya ya. Ini sudah terinstall. Klik 2 kali, kita tunggu beberapa saat saudara-saudaraku, dan setelah muncul aplikasi ini kita close saja informasinya. Nah, terlihat sudah ada area untuk membuat desain atau gambar atau tulisan ya, seperti guru ya ketika menulis di papan board. Ini whiteboardnya. Kalau kita mau ganti jadi blackboard, bisa pilih background di sini ya, seperti ini ya. Kita bisa tulis ya, pilih ini bolpen ya, seperti ini tulisannya ya, atau kemudian kita hapus, ada penghapusnya itu ya. Insya Allah ya, ini kemudahan dari Allah. Nah, kali ini Rijal akan pilih backgroundnya putih saja. Baik, selanjutnya agar lebih jelas, Rijal akan manfaatkan pen tablet ya. Pen tablet itu aplikasi termasuk juga alat ya yang kita bisa gunakan khusus ketika membuat desain gambar ya. Nah, dalam hal ini aplikasinya, alatnya Rijal pakai pen tabletnya Peak S640. Coba kita lihat ya, browsing di internet ya, apakah ada ya. Nah, seperti ini ya. Tampilannya seperti ini saudara-saudaraku ya. Jadi Masya Allah, ini kemudahan dari Allah. Kita bisa manfaatkan alat ini untuk menggambar atau membuat desain ya, termasuk ketika menjelaskan materi ya, menggunakan whiteboard atau Suncore via Google Meet ya. Oke, jangan promosi ya. Jadi kita lanjut ke tutorialnya. Oke, di sini di sebelah kiri ada menu-menunya. Kita klik di atas nih, show Open Sun Core. Kembali lagi ke tampilan menu editnya. Kalau kita mau hilangkan tampilan ini, klik show desktop. Jadi kelebihannya ya, aplikasi Open Sun Core ini kita bisa menulis atau membuat catatan di mana saja. Mau di desktop seperti ini misalnya. Oke, seperti ini kita buat seperti ini ya. Atau ketika kita buka PowerPoint ya. Contoh Rija buka PowerPoint ya. Mohon maaf ya. PowerPoint misalnya seperti ini. Kita bisa tulisi ya, ya.
macam-macam ya. Namun tentunya akan membekas nanti, catatan ini tidak akan hilang sekalipun PowerPoint-nya di close ya, aplikasinya di close seperti ini. Sehingga kita perlu hapus dengan menu erase ya, penghapus seperti ini. Jadi itu kelebihan aplikasi Suncore. Kita lanjut ke Open Suncore-nya, masuk ke sini. Ini contoh, misalnya ketika Rijal ta'aruf, berkenalan dengan anak-anak sekaligus menyampaikan materi ajar 1 semester ke depan. Seperti ini contohnya, saudara-saudaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku yang Bapak cintai karena Allah, insyaallah 1 semester ke depan kalian akan belajar bareng dengan Bapak ya. Oke. Dan Bapak akan jelaskan apa saja sih yang akan kita pelajari. Oke. Bismillah. Oke, Bapak akan buat mind map-nya dulu. Bapak gambar. Oke, Masya Allah ya. Allahu Akbar. Ini ajaran yang indah, ajaran Islam ya. Kita beruntung anak-anakku yang Bapak cintai karena Allah ya. Allah berikan petunjuk ya, pedoman agar kita selamat dunia akhirat ya. Al-Quranul Karim, ajaran Islam, ajaran yang menyelamatkan. Nah, oleh karenanya kalian harus bangga, semangat banget belajar PAI ya. Nah, karena ajaran ini ajaran yang indah luar biasa. Kalau saja kemudian kita pelajari, kalian sungguh-sungguh belajari dan amalkan. Nah, 1 semester ke depan kalian akan belajar bareng dengan Bapak ya dalam pelajaran PAI yang indah. Di bab pertama kalian akan belajar aspek Al-Qur'an. Jadi ketika belajar PAI ada beberapa aspek ya yang akan kita pelajari. Pertama itu aspek Al-Qur'an ya. Aspek Al-Qur'an. Oke. Ya. Jadi insyaallah di bab pertama kalian akan belajar bareng dengan Bapak tentang ayat dan hadis ya, yang menjelaskan bagaimana pentingnya menuntut ilmu ya. Ini di bab pertama. Berikutnya nanti kita juga anak-anakku akan belajar nih aspek berikutnya itu akidah. Oke. Sebentar, Bapak ketik dulu. Oke. Aspek akidah ya. Ini luar biasa nih. Karena pondasi yang penting yang kemudian kaum muslimin, orang beriman tuh harus memiliki akidah ya. Ketika akidah kuat ya, maka kemudian akan berimbas ya, berbuah akhlak yang indah. Nah, untuk materi akidah ini Bapak akan mengajak kalian lebih mengenal ya Zat yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Ya. Lebih mengenal Allah dengan mempelajari Asmaul Husna, nama-namanya yang indah ya. Masya Allah, la quwata illa billah. Ini di bab kedua. Berikutnya juga nanti kalian akan belajar akhlak ya. Belajar akhlak. Ya, ini aspek berikutnya dalam PAI itu. Apa aspeknya? Ya, akhlak. Ya. Akhlakul karimah, akhlak yang baik ya. Jadi luar biasa. Bagi kita sebenarnya cukup bagi kita sudah ada suri tauladan yang baik ya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kewajiban bagi seorang muslim nih untuk mencontoh beliau ya, akhlakul karimah. Nah, khususnya di kelas 7 semester 1 kalian akan lebih mendalami bagaimana sih akhlak kepada orang tua ya gitu. Ini tantangan buat kita semua termasuk Bapak juga. Ketika kita bicara akidah, belajar akidah yang kuat, tentunya harusnya bukan hanya teori, tapi akan berimbas ya. Akidah yang kuat itu akan berbuah. Buahnya apa? Akhlakul karimah, akhlak yang cakep ya, yang indah. Itu pelajaran berikutnya di bab ketiga. Selanjutnya ada bab keempat, nanti
kita akan belajar bareng anak-anakku, ya, lebih ke hal-hal praktis, ya, praktek. Karena Islam ini bukan teori, bukan cuma teori, tapi juga aplikatif, ya. Ajaran indah ini akan menjadi lebih indah. Ajaran Islam akan menjadi terlihat indah ajarannya ketika kemudian kita amalkan, ya. Nah, ada yang namanya aspek berikutnya. Ya, ada yang tahu nggak aspek apa? Aspek fikih, ya. Fikih itu ilmu yang mempelajari tentang tata cara ibadah, ya. Kalian nanti insya Allah bersama Bapak tentunya akan sama-sama belajar bagaimana cara toharoh. Ada yang tahu nggak toharoh itu apa? Iya, toharoh itu artinya bersuci. Baik, ini toharoh artinya bersuci. Kemudian kalian juga akan belajar bersama Bapak insya Allah, ya, Masya Allah. Belajar amalan yang luar biasa nih, menjadi amalan yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun Islam kedua, ada yang tahu nggak? Oh iya, betul, salat, ya. Itu tantangan berikutnya nanti kita insya Allah akan pelajari bareng. Dan selanjutnya di bab yang terakhir nanti kita akan belajar, anak-anakku, belajar bersama, ya, tentang sirah nabawiyah. Ya, ada yang tahu sirah atau tarikh? Sirah itu artinya sejarah, ya. Baik, dan di semester 1 kita akan belajar bersama mengenal bagaimana kemudian sosok pribadi yang indah akhlaknya, kemudian begitu semangat, begitu gigih perjuangannya untuk mengajak umat manusia menyembah kepada Zat yang Maha Kuasa, yang ahadun ahad, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan belajar, sama-sama belajar sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, insya Allah. Baik, itu yang kemudian kita akan pelajari, anak-anakku. Ikhwani fidin rahimakumullah, itu sebagai contoh saja, mohon maaf, ya, ketika kita menjelaskan materi-materi yang akan disampaikan satu semester ke depan berupa gambar atau mind map. Ini kita bisa manfaatkan nih aplikasi gratis ini, ya, Open Sun Core ini. Nah, kalau misalnya ketika kita dalam menyampaikan ada yang salah sedikit, ya, kita bisa hapus misalnya. Ini kan ada fasilitas di bawahnya, ya, penghapus tuh. Kita hapus seperti ini, ya. Atau misalnya kalau terlalu lama, kita misalnya ganti halaman nih, tambah halaman berikutnya, ya. Atau misalnya kemudian kita hapus satu halaman penuh ini, gitu kan. Bisa kita sisipkan gambar-gambar yang lain. Nah, seperti ini. Berarti ini kan sudah ganti halaman, ya. Kita kembali lagi ke halaman sebelumnya, ya. Seperti ini. Kalau kita mau ganti halamannya atau apa semuanya, tinggal klik erase, kosong lagi. Nah, ternyata ini kelebihannya juga banyak gambar-gambar yang kita bisa pakai di sini, ya. Ketika penyampaian materi ada peta, ya, Masya Allah, yang kita bisa manfaatkan dalam materi sejarah misalnya, atau gambar-gambar yang lain, termasuk tadi gambar-gambar yang kaitannya dengan Islamik yang Rijal sudah copy paste-nya di folder aplikasi ini. Baik, sepertinya cukup, ya, saudara-saudaraku. Dan gambar ini bisa kemudian kita save, kita share misalnya, atau kita hanya sekedar menyampaikan via Google Meet. Kemudian untuk menutup aplikasi ini bisa kembali ke Soul Desktop semacam ini. Namun ini aplikasinya belum tertutup sebenarnya, masih ada menu-menunya. Kalau mau menutup aplikasinya, sebenarnya klik Open Sun Core, kemudian quit. Iya, seperti itu. Nah, ini aplikasi yang kita bisa manfaatkan untuk menyampaikan mind map atau materi
ya saudara-saudaraku. Nah, bicara mind map, ternyata kita bisa manfaatkan aplikasi yang lain. Ada yang namanya konsep draw mind map. Nah, kita buka ini aplikasinya, klik langsung di sini, start to mind map ya. Jadi muncul di area editornya seperti ini, di halamannya tertulis mind idea. Jadi bicara mind map tuh kita bisa menjelaskan atau merangkum materi hanya dengan satu lembar kertas. Cukup kita masukkan main idenya aja, apa pokok-pokok atau kata-kata kunci yang bisa mengingatkan kita dalam penyampaian materi. Misalnya tentang rukun iman, misalnya kita ketik, atau rukun Islam misalnya, main idea langsung diketik aja, rukun Islam. Nah, sudah jadi itu ya. Nah, kemudian rukun Islam kan ada 5, tinggal klik lagi main idenya yang rukun Islam, terus pilih di sini insert topik. Ya, tuh langsung muncul syahadat. Syahadatain. Kita ketik, kita pindahkan. Oh, warnanya kurang menarik, bisa kita pilih tuh line and fill. Lainnya kita ganti misalnya warnanya merah. Wah, seperti itu. Tebalnya lebih tebal supaya jelas. Oke. Kemudian fillnya, warna isinya kita mau isi merah juga. Oke, seperti itu. Oke. Ini contoh. Oke. Berikutnya rukun Islam yang kedua. Oke, sholat. Kita ketik lagi sholat. Ya. Kita warnai dengan warna yang berbeda. Iya. Demikian juga yang garisnya. Ya. Sebentar, kita aktifkan dulu. Iya. Terus zakat misalnya. Iya. Iya. Terus saum, ya. Kita pilih aja, disesuaikan keinginan kita, ya, variasi yang sesuai kreasi kita tentunya. Terus haji, ya, haji. Oke. Iya, cukup seperti ini. Oke, yang syahadatain kita rubah, misalnya syahadat aja ya. Dibagi 2, gitu ya. Gimana nih untuk membagi cabang lagi? Tinggal klik yang ini yang di bawah, insert subtopik. Ya, syahadat tauhid. Ya. Ada syahadat Rasul. Ya, 2 kalimat syahadat nih. Insyaallah. Kemudian zakat misalnya, sholat misalnya. Kita insert pengertian misalnya. Arti. Kita tambah lagi. Oh, kita ulang, mohon maaf. Kita tambah lagi di sini, klik sini, tambah lagi, iya. Doa artinya, ya misalnya. Kemudian rukun sholat misalnya. Kita tambah lagi. Rukun dan sebagainya. Nah, ini kemudian bisa kita atur ya sesuai kreasi kita, dan kita bisa tambahkan juga gambar-gambar, karena banyak kemudian gambar-gambar yang kita bisa tambahkan di sini, ya Masya Allah ya, banyak, tinggal pilih saja gambar-gambarnya, atau kita sisipkan langsung gambar yang kita inginkan ya, misalnya ini misalnya ya. Seperti ini.
Oke. Dan setelah selesai, maka kita bisa ekspor langsung. Ekspor ke PowerPoint, atau ke Word, atau jadi PDF, atau kemudian jadi gambar. Ya. Jadi misalnya ke PowerPoint langsung kemudian kita simpan, ya. Kemudian kita dapatkan tuh slide PowerPoint yang berisi mind map yang kita buat. Masya Allah, mudah ya. Nah, itu ketika diekspor ke PowerPoint. Kalau ke gambar juga sama. Oke, mungkin itu saja untuk uh, aplikasi Draw. Nah, berikutnya terakhir kita akan kenalan dengan aplikasi Hot Potatoes nih. Kita klik 2 kali nih, kentang panas ya artinya. Tapi Masya Allah ya, begitu hangat membantu kita dalam membuat soal. Karena memang aplikasi ini, aplikasi yang gratis, menyediakan berbagai jenis soal. Ada Gmatch ya, memasangkan, atau Gmix, Gcross ya, soal yang menyilang, maksudnya apa ya, TTS ya. Kemudian Jquiz ya, soal PG ya. Atau kemudian The Master, apa digabung ya, macam-macam jenis soal tadi. Kita akan fokus ke J cross ya. Kenapa? Karena J quiz, soal PG, memasangkan, menjodohkan dan sebagainya, itu kita cukup bisa buat dengan aplikasi lain, misalnya Google Form. Kita pilih J cross ya. Ini tampilan awal ketika kita akan membuat soal game TTS ya. Nah, memang di awal kemudian kita harus memasukkan eh, kata-kata ya yang menjadi tantangan buat anak-anak. Misalnya tamatu ya. Ini materi tentang apa? Oh iya, bagus ya, tentang haji ya. Kemudian kita masukkan lagi berikutnya, misalnya ke bawah ya, ke bawah. Misalnya tertib ya. Oke. Kemudian nanti apa? Kemudian mendatar misalnya. Contohnya ihram. Oke, seperti itu. Terus sampai kemudian kita buat sesuai banyak soal yang kita butuhkan. Namun setelah kita buat, ternyata eh, kata-kata ini kan perlu ada pertanyaannya, maka kita tempatkan di awal. Misalnya di awal kata tamatu, kemudian add clues ya. Di sini ada muncul ya, untuk item-item pertanyaannya. Kita klik tamatu, berarti kita berikan pertanyaan, misalnya manasik umroh terlebih dahulu, kemudian haji. Kemudian oke ya. Kemudian ihram. Pertanyaan berikutnya, ihram apa tuh ya? Berniat melaksanakan haji dan umroh ya. Oke, oke. Kemudian yang ke bawah nih, pertanyaan ke bawah, tertib ya. Em, Rukun haji. Ya, oke, oke. Nah, ini mohon maaf baru 3 pertanyaan sih, tapi ya, ini sebagai contoh saja supaya tidak terlalu lama tutorialnya. Nanti dilanjutkan, klik OK. Dan ini contoh yang sudah Rijal buat, saudara-saudaraku. Ya, seperti ini. Jadinya seperti ini, tamatu ya, tertib dan selanjutnya. Nah, kemudian title-nya kita tulis judulnya TTS Haji dan Umroh.
Dan setelah kemudian kita susun seperti ini, nanti kita bisa rubah secara otomatis ya perubahannya. Kita bisa rubah otomatis tuh ya. Dan nanti secara otomatis aplikasi ini akan merubah-rubah format bentuk dari TTS-nya. Nah, gimana kemudian soalnya yang akan kita share ke anak-anak? Nah, ada beberapa macam. Kita pilih file, di file ada pilihan create web page. Nah, ini uh, soal akan di-share berbentuk halaman web ya, halaman web. Contoh seperti ini. Kita simpan filenya. Oke. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini udah ada timernya, ya judulnya, kemudian ada keterangannya, informasi pengerjaannya. Nah, di halaman web seperti ini. Nah, Rizal pernah buat, kemudian Rizal tanam di blog yang Rizal punya, ya, pi.rizalblogspot.com, sehingga diarahkan anak mengerjakan di blog tersebut dengan cara apa? Tinggal klik angka 1 misalnya. Itu kan ada pertanyaan. Ibadah umroh dulu, kemudian haji. Kemudian anak menulis langsung tamatu misalnya, enter. Oke. Ini belum belum beres ya. Nanti kalau udah semua misalnya diketik, misalnya nomor 2 berikutnya tertib. Ya. Iya, nomor 6 tempat pelaksanaan ibadah wukuf Arafah ya. Nah, terus nomor 4 berniat melaksanakan haji dan umroh di mikot makan ya. Ya, di mikot makan. Kemudian dijawab misalnya ihram misalnya. Nah, sampai kemudian selesai maka dicek itu kan nilai skornya muncul. Ini kalau TTS-nya kita upload ya di blog yang kita punya, atau kita share halaman webnya ini, HTML-nya via grup WA bisa ya, atau ditanam di blog yang kita miliki. Nah, kalau kemudian kita hanya perlu mengambil gambarnya, kita pengen kemudian share berupa gambar atau PDF bisa. Berarti kita pilih export for printing. Nah, nah ini kemudian ya TTS yang akan kemudian kita ekspor berupa gambar. Dengan cara apa ya? Kemudian kita bisa pilih klik titik menu titik 3 di pojok, atau klik kanan di sini bisa langsung print. Klik kanan tadi, pilih print, kemudian kita save as PDF ya. Nanti filenya akan berupa file PDF lengkap dengan pertanyaannya tuh ya. Cuma kita atur jangan landscape ya, tapi portrait ya, supaya kemudian nggak terpotong ya, supaya kemudian memanjang ke bawah seperti ini. Nah, ini kalau uh, kita berniat menyimpannya berupa uh, PDF. Tapi kalau gambar cukup aja kita pilih file, export for printing. Setelah muncul tampilan kayak gini, ya berarti kita tinggal ambil gambarnya. Nah, supaya lebih jelas kita pilih zoom ya, supaya besar seperti ini. Kemudian ya kita tekan tombol print screen ya. Kemudian ambil gambarnya, di save atau di copy, pindahin ke grup WA misalnya, termasuk nanti pertanyaannya juga ya. Mungkin itu saja yang bisa Rizal sampaikan tentang aplikasi uh, Open Sun Core ya, konsep mind map dan hot potatoes. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kurang lebihnya. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.